PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Untuk memastikan kelancaran dan keselamatan mudik, seluruh bus yang masuk terminal Temanggung diperiksa kelaikan kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Para pengemudi bus juga menjalani tes kesehatan dan tes narkoba. Tes kesehatan meliputi tensi, kadar gula darah, kolesterol, dan juga HB. Sedangkan tes narkoba dilakukan langsung oleh tim dari BNN. Mendekati hari Lebaran ya, tentunya mobilitas kendaraan penumpang sangat tinggi ya. Dari kami gabungan melaksanakan pengecekan dengan tujuan untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan, contoh kecelakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Jadi baik dari administrasi maupun kondisi kendaraan seminimal mungkin kita mengurangi risiko untuk terjadi kecelakaan. Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan kepada para penumpang. Penumpang yang mengalami gangguan kesehatan langsung diberi obat. Sementara itu bagi pemotor disediakan Valet and Ride. Program ini menyediakan pelayanan gratis untuk para pemudik pengendara sepeda motor. Pemudik motor dari Jakarta dan Jawa Barat yang melintasi Kabupaten Brebes, sepeda motornya diangkut menggunakan truk, sedangkan pengemudi dan penumpangnya dinaikkan ke bus. Pemberangkatan dilakukan dari checkpoint Kabupaten Brebes menuju Kota Semarang dengan 3 kali jam keberangkatan per hari. Program Valet and Ride akan berlangsung selama 7 hari, mulai 24 Maret sampai 30 Maret 2025. Dalam satu hari akan diberangkatkan 9 bus, 6 truk pengangkut motor, dan 3 mobil patwal yang mengangkut total 270 orang pemudik dan 144 kendaraan roda 2. 7 hari pelaksanaan program Valet and Ride ditargetkan dapat membantu 1.800 orang pemudik. Program Valet and Ride diharapkan bisa membantu pelaksanaan mudik pengguna sepeda motor dan program ini diluncurkan untuk menunjang pelaksanaan mudik aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Temanggung dan Brebes, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Unibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk situasi seperti apa di Stasiun Pasar Senen jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ini banyak masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal. Salah satunya saya ingin mewawancarai penumpang kereta api yang hari ini akan berangkat menuju Yogyakarta. Halo, selamat siang Mas Satya. Mas Satya mau sedikit bertanya nih, Mas Satya berarti ini lebih memilih mudik lebih awal. Boleh diceritakan kenapa alasannya dan hari ini Mas Satya mau kemana? Alasannya mudik awal tuh karena pertama udah ngecek tiket nih ya.
udah searching di aplikasi gitu tuh tiketnya udah mulai habis gitu, udah sold out, udah jauh-jauh hari. Kemudian ya udahlah, ini kayaknya ada tiket saya beli gitu. Kemudian mau nggak mau ya harus izin gitu. Kemudian kalau untuk tujuannya sih tujuan Jogja. Mau pulang untuk mudik lebih awal itu aja sih gitu. Untuk pembelian tiket sendiri Mas Satya ini sudah dari kapan sih Mas? Boleh diceritakan mungkin tadi? Kalau untuk beli tiketnya itu kurang lebih hari Senin kemarin. Jadi ada selang 3 harian lah. Takutnya kalau misalkan saya tuh beli dadakan habis gitu loh. Jadi makanya langsung beli aja lah dulu gitu. Ntar gitu aja sih. Terima kasih Mas Satya atas informasinya sudah kami bagikan pada kami. Dan juga pemirsa, untuk informasi sebetulnya dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri ini memang sudah menyiapkan sekitar 1.800 kereta api jarak jauh dengan total kursi yang disediakan ini sekitar 1 juta kursi. Dan sampai hari ini total kursi yang sudah terjual sekitar 500 kursi. Jadi bisa dikatakan ini okupansinya hanya sisa 50% saja. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri lebih khususnya pemirsa ini menyediakan 868 kereta jarak jauh dengan ketersediaan kursi ini sekitar 500 kursi. Dan sampai hari ini kursi yang terjual sudah sekitar 300 kursi. Dan juga pemirsa, bagi Anda mungkin yang memang masih ingin membeli tiket, ini juga ada informasi tambahan bahwa dari PT KAI sendiri ini menyiapkan flash sale tiket, di mana ini berlaku dari tanggal 18 Maret sampai dengan 1 April 2025, yakni hanya sebesar Rp100.000 saja. Dari Jakarta, Olina Yasyada Sutrisno, iNews melaporkan.